Selamat pagi semuanya. Ya, saya bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Mary. Saya adalah istri dari penginjil Ardiansyah. Nah, bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk pertama kali menyampaikan firman Tuhan di ibadah umum yang kedua GKI Hosana. Dan perikop yang diberikan kepada saya itu diberikan dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 3 ayat 1 sampai 7. 1 Timotius pasal 3 ayat pertama hingga ke-7. Mari Bapak Ibu, kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan baca di ayat yang pertama, kemudian Bapak Ibu membaca di ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-7. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Ayat pertama. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian firman Tuhan. Saudara, saya ingin perlihatkan sebuah foto. Ini adalah foto pelantikan Bapak Prabowo ya menjadi Presiden Negara Indonesia. Pada hari Minggu yang lalu, yaitu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Bapak Prabowo bersama dengan Bapak Gibran itu telah resmi sekarang untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia untuk periode 2024 sampai 2029. Karena Bapak Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin ini juga telah resmi turun dari jabatannya setelah masa jabatannya ini selesai. Saudara, kita bersyukur dan kita berterima kasih ya kepada jerilelah beliau berdua, yaitu Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin, beserta dengan kabinetnya yang sudah berusaha untuk memimpin bangsa kita selama 5 tahun terakhir. Dan sekarang kita sama-sama ucapkan selamat bertugas untuk Bapak Prabowo dan Bapak Gibran bersama dengan kabinet merah putihnya untuk memimpin bangsa kita selama 5 tahun ke depan. Saudara, kita tahu bahwa yang namanya untuk seseorang bisa menjadi presiden dan wakil presiden negara Indonesia ini tentunya bukan orang sembarangan. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh kandidat itu untuk bisa mencalonkan dirinya menjadi seorang presiden dan wakil presiden. Semuanya itu saudara diatur di dalam undang-undang negara kita, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di pasal 169. Saya akan bacakan beberapa dari peraturan itu. Yang pertama, dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Kemudian dia suami atau calon atau istri dari calon presiden dan juga suami atau istri dari calon wakil presiden itu adalah warga negara Indonesia. Kemudian tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Keenam, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian 7 dan seterusnya, semuanya itu ada 20 peraturan saudara, 20 kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mau menjadikan dirinya itu calon presiden dan wakil presiden. Tentu kita nggak akan baca satu persatu ya. Saudara, untuk menjadi seorang presiden, kita tahu ada kriteria-kriteria yang harus dia penuhi. Demikian pula saudara, dengan seseorang itu yang mau melayani Tuhan.
khususnya yang mau melayani sebagai seorang pemimpin rohani di sebuah gereja. Orang-orang tersebut itu harus memiliki kriteria-kriteria yang harus dia penuhi. Jadi tidak serta-merta dia langsung melayani sebagai pemimpin rohani. Nah saudara, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, surat 1 Timotius pasal 3 ayat 1-7, itu memberitahukan kepada kita apa saja kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh orang yang mau melayani Tuhan sebagai pemimpin rohani yang berkenan kepada Allah. Yang menjadi pertanyaannya, apa saja kriteria-kriteria tersebut? Yang pertama saudara, orang tersebut harus memiliki karakter pribadi tak bercacat. Mempunyai karakter pribadi tak bercacat. Saudara, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Saudara, sekalipun perikop yang tadi kita baca itu berbicara tentang kriteria-kriteria seorang pemimpin rohani, bukan berarti kita yang tidak melayani sebagai pemimpin rohani itu bisa berkata, oh khotbah ini hanya untuk pemimpin rohani saja dan bukan untuk saya. Saudara, kalau kita perhatikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari, itu merupakan kebenaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan setiap orang Kristen. Mengapa demikian? Karena kita semua di tempat ini yang adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita itu juga diminta untuk menerapkan kebenaran-kebenaran yang akan kita dengarkan bersama. Baik yang sudah melayani dalam berbagai macam bentuk pelayanan, ataupun juga bagi orang-orang yang belum melayani. Nah saudara, mari kita lihat bersama ayatnya yang pertama. Di situ Paulus mengatakan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Saudara, maksud perkataan Paulus ini adalah jabatan penilik jemaat itu adalah jabatan yang indah. Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, itu berarti dia menginginkan satu pelayanan yang indah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan penilik jemaat? Istilah penilik jemaat di sini itu mengacu kepada sebuah pelayanan saudara, yaitu sebagai pemimpin rohani di sebuah gereja yang memiliki tugas untuk menggembalakan, untuk memimpin, untuk mengajar, dan juga melindungi jemaat. Saudara, dengan demikian banyak penafsir Alkitab itu yang melihat bahwa melayani sebagai penilik jemaat itu mengacu kepada satu jabatan penatua dan seorang hamba Tuhan. Saudara, dari pengertian ini kita bisa melihat ya bahwa yang namanya jabatan penilik jemaat itu adalah satu pelayanan yang indah. Sebuah panggilan untuk melayani dan bukan untuk mencari kehormatan pribadi. Namun pelayanan sebagai seorang penilik jemaat atau pemimpin rohani itu memiliki tanggung jawab yang besar. Sehingga dibutuhkan ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Lantas, apa saja kriteria-kriteria yang harus dipenuhi tersebut? Paulus di ayat kedua mengatakan bahwa kriterianya itu ialah karakter yang tak bercacat, suami dari satu istri, ia dapat menahan dirinya, bersikap bijaksana, sopan, murah hati, dan mampu mengajar orang lain. Saudara, mari kita sama-sama perhatikan frase tak bercacat. Saudara, apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan frase tak bercacat itu? Tentu saja frase tak bercacat itu bukan berarti tidak berdosa sama sekali ya. Kalau itu yang ditentukan oleh Paulus, tentu tidak ada satu orang pun yang bisa melayani sebagai penilik jemaat. Karena semua orang di dunia ini adalah orang yang masih bisa berbuat dosa. Saudara, frase tak bercacat ini di dalam bahasa aslinya itu disebutkan anepitemptos. Kata anepitemptos itu punya arti bahwa seseorang itu tidak bisa disalahkan. Dan atau diadili gitu ya atas tindakan yang salah. Saudara, ketika seseorang itu nggak bisa disalahkan,
dan tidak bisa diadili atas tindakan yang salah, itu menunjukkan bahwa seseorang itu tidak punya cacat celah secara hukum. Tetapi dia adalah seorang yang memiliki moral yang baik dan bahkan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dia punya reputasi yang baik di antara orang percaya lainnya. Pertanyaannya sekarang, saudara, kalau begitu, karakter tak bercacat, ini contoh praktisnya seperti apa? Paulus mengatakan, ia haruslah suami dari satu istri. Saudara, Paulus mengatakan suami dari satu istri, itu maksudnya bukan menekankan kepada gendernya ya, apakah dia laki-laki atau perempuan, tetapi pada kondisi pernikahannya. Jadi kalau misalkan dia itu adalah seorang laki-laki, dia sudah menikah, berarti dia hanya boleh punya satu istri saja. Kemudian maksud Paulus itu mengatakan suami dari satu istri itu bukan pula untuk menyatakan bahwa orang yang bisa melayani sebagai penilik jemaat hanya orang yang sudah menikah saja. Bukan. Maksud Paulus di sini hanyalah sebuah pengandaian. Jadi seandainya dia sudah menikah, berarti dia hanya boleh punya satu pasangan saja. Dengan demikian saudara, orang yang belum menikah pun atau orang yang tidak menikah pun itu juga boleh melayani sebagai penilik jemaat atau pemimpin rohani. Kemudian contoh karakter tak bercacat lainnya. Yang contoh praktisnya selain suami dari satu istri adalah ia dapat menahan dirinya. Ia bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, dan bukan hamba uang. Jadi saudara, dengan pemaparan ini, dengan jelas kita melihat bahwa seseorang yang mau melayani di gereja sebagai penilik jemaat atau pemimpin rohani, dia haruslah memiliki karakter pribadi yang tak bercacat. Inilah poin yang pertama. Selanjutnya, kriteria kedua yang harus dimiliki oleh seorang yang mau melayani Tuhan, terutama sebagai pemimpin rohani, dia harus memiliki kehidupan keluarga yang baik. Mempunyai kehidupan keluarga yang baik. Saudara, mari perhatikan ayat 4 dan 5. Di situ Paulus mengatakan, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara, mari kita perhatikan ayat keempat ya. Di ayat 4 itu Paulus memulai dengan frase seorang kepala keluarga yang baik. Saudara, kalau kita lihat di dalam versi terjemahan yang lain, yaitu Bahasa Indonesia Masa Kini dan NIV, frase dari seorang kepala keluarga yang baik itu lebih diartikan seorang kepala keluarga itu memimpin, mengatur keluarganya dengan baik. Dengan demikian saudara, kita itu bisa mendapatkan satu pemahaman yang lebih jelas bahwa seorang kepala keluarga itu bisa dikatakan sebagai kepala keluarga yang baik kalau ia itu memiliki kemampuan untuk mengatur dan memimpin keluarganya dengan baik. Saudara, bagi Paulus, seorang yang ingin melayani sebagai pemimpin rohani, mau tidak mau, dia itu harus memiliki kemampuan untuk mengarahkan, untuk menjaga, sekaligus memberikan bimbingan kepada keluarganya. Sebagai cerminan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melayani jemaat. Saudara, pada saat seseorang kepala keluarga itu dapat memimpin keluarganya dengan baik, maka akan ada satu bukti yang bisa terlihat jelas. Buktinya kira-kira apa, saudara? Di ayat 4 tadi, bukti bahwa dia adalah seorang pemimpin keluarga yang baik, Paulus itu bilang, dia disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Saudara, kata disegani dan dihormati oleh anak-anaknya itu untuk menunjukkan bahwa dia itu mendapatkan respek, mendapatkan penghargaan dari anak-anaknya. Anak-anak bisa respek, bisa menghargai orang tuanya. Itu bukan karena takut dihukum. Bukan karena nanti akan diusir dari rumah.
Atau karena orang tuanya ini adalah orang yang otoriter, absolut. Kalau sudah bilang A ya A, gak bisa diganti B. Apapun yang terjadi tetap A. Kalau gak mau nurut, resikonya tanggung sendiri. Bukan itu saudara. Anak-anak itu bisa respect, bisa menghargai ayahnya karena dia melihat ada karakter yang baik dalam diri ayahnya. Saudara, apa sebenarnya alasan dari Paulus itu memberikan kriteria ini bagi orang yang mau melayani sebagai pemimpin jemaat? Saudara, Paulus memberikan kriteria ini bukan tanpa alasan. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat 5, Paulus itu mengatakan, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara, Paulus di sini menuntut seorang pemimpin rohani itu untuk dapat mengatur dan memimpin keluarganya dengan baik. Karena keluarga, saudara, itu adalah unit terkecil di dalam komunitas gereja. Kalau kita pikir-pikir, saudara ya, siapa sih orang yang paling dicintai oleh setiap orang? Siapa orang yang paling dicintai oleh setiap orang? Tentu setiap orang akan menjawab, itu adalah anggota keluarganya, yaitu pasangannya, anak-anaknya. Setiap orang pasti rela berkorban untuk dia memberikan segalanya bagi keluarganya. Lalu bagaimana saudara, kalau ada seorang yang mau melayani sebagai seorang pemimpin rohani, yang notabene pasti dia akan melayani dan memimpin jemaat Tuhan, tetapi dia sendiri tidak mampu untuk memimpin dan mengatur keluarga yang sangat dia cintai. Oleh karena itu, Paulus memberikan kriteria ini. Bagi Paulus, orang yang mau memimpin dan mengatur keluarganya, sudah tentu dia juga akan bisa melayani jemaat. Saudara, ada seorang teolog bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah seorang pendeta yang menentang Nazi. Saudara, Dietrich ini berkata, keluarga itu adalah sekolah pertama dalam kasih dan kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik itu belajar memimpin dengan kasih dan bertanggung jawab dalam lingkup keluarganya. Saudara, apa yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Seorang pemimpin rohani itu penting sekali untuk bisa memimpin keluarganya dengan baik. Oleh karena itu, dia perlu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang baik di dalam keluarganya. Jadi di dalam poin yang kedua ini saudara, seorang pemimpin rohani yang baik, dia haruslah memiliki kehidupan keluarga yang baik. Dia mampu memimpin dan mengatur keluarganya dengan baik. Saudara, 2 tahun yang lalu, tepatnya di akhir bulan Mei, jadi akhir Mei 2022, keluarga besar STT Saat, yaitu satu tempat sekolah teologi di mana saya belajar, alma mater saya. Nah, itu mengalami satu kehilangan yang sangat besar, saudara. Dengan wafatnya almarhum pendeta Dr. Daniel Lukas Lukito. Beliau ini adalah seorang dosen sekaligus ketua yayasan Saat pada waktu itu. Sebelum beliau ini menjadi ketua yayasan, beliau itu sempat menjadi rektor dari STT Saat selama beberapa periode. Oleh karena itu beliau mendapatkan gelar Rektor Kehormatan Saat. Nah, saudara, kiprah beliau di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia akademis teologi itu sangat banyak. Bahkan beliau ini telah memberikan banyak kontribusi untuk kemajuan dari pelayanan STT Saat. Almarhum pendeta Daniel dikenal sebagai seorang pemimpin yang memperhatikan rekan-rekan sepelayanannya dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau ini suka membimbing, suka mementor, mendukung orang-orang yang ada di dekatnya itu untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga bisa melayani dengan maksimal. Saudara, satu hal yang menarik saudara di dalam salah satu acara kebaktian penghiburan waktu itu adalah kesaksian dari penginjil Fiona Theodora.
Penginjil Fiona Theodora ini adalah anak perempuan dari almarhum pendeta Daniel Lukas. Di dalam kesaksiannya itu, penginjil Fiona ini bercerita bahwa ketika dia itu masih kecil, orang-orang itu banyak yang mengatakan kepada dia, kasihan ya kamu Fiona, kamu sering ditinggal oleh papa untuk pelayanan. Papa sibuk pelayanan. Saudara mendengarkan perkataan orang-orang tersebut, penginjil Fiona mengaku bahwa dirinya itu merasa heran dengan perkataan orang-orang itu. Bagi penginjil Fiona, almarhum pendeta Daniel itu adalah sosok ayah yang selalu ada buat dia. Di tengah segala kesibukan almarhum pendeta Daniel Lukas Sukito, di tengah-tengah pelayanannya, ternyata beliau selalu meluangkan satu waktu bersama dengan keluarganya. Sehingga penginjil Fiona bisa merasakan keberadaan sosok seorang ayah. Dia tidak kehilangan sosok seorang ayah. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Tidak hanya penginjil Fiona yang mengikuti jejaknya sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi adik dari Fiona, anak ketiga dari almarhum pendeta Daniel, juga mengikuti jejaknya menjadi seorang hamba Tuhan dan dosen penuh waktu. Saudara, dari kisah ini kita sama-sama bisa melihat betapa pentingnya peran seorang pemimpin keluarga, memimpin keluarganya dengan baik. Oleh karena pendeta Daniel Lukas Sukito ini sudah memimpin keluarganya dengan baik, maka pelayanannya pun juga boleh berjalan dengan baik. Bahkan dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, kita sama-sama mau belajar, memperhatikan kehidupan keluarga kita. Baik kita yang sudah melayani sebagai seorang pemimpin rohani, ataupun bagi kita yang tidak melayani sebagai pemimpin rohani tetapi melayani dalam bentuk apapun, mari saudara kita memperhatikan keluarga kita. Jangan sampai kita itu aktif melayani di gereja, tetapi kehidupan keluarga kita sampai terlupakan. Akibatnya pasangan kita itu tidak bisa melihat, anak-anak kita tidak bisa melihat figur seorang ayah atau ibu yang baik. Mereka hanya melihat figur ayah atau ibu yang baik hanya di dalam gereja. Tetapi kurang baik di rumah. Saudara, inilah kriteria kedua yang penting untuk kita miliki sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan juga untuk semua anak-anak Tuhan. Saudara, Tuhan meminta kita untuk memiliki karakter pribadi yang tak bercacat. Memiliki kehidupan keluarga yang baik. Kemudian kriteria apa lagi yang harus kita penuhi saudara? Kriteria terakhir yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin melayani sebagai pemimpin rohani, dia itu harus memiliki kedewasaan rohani. Memiliki kedewasaan rohani. Saudara, di ayat 6 Paulus itu berkata, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Saudara, dengan jelas Paulus itu mengatakan, kalau ada seorang yang mau melayani sebagai pemimpin rohani di gereja, maka orang tersebut bukanlah orang yang baru bertobat. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa jangan orang yang baru bertobat? Apa maksud Paulus tersebut? Saudara, frase baru bertobat ini merujuk kepada seseorang yang belum memiliki pengalaman yang cukup di dalam kehidupan Kristiani, sehingga dia itu belum mencapai tingkat kedewasaan rohani yang memadai. Saudara, yang namanya kedewasaan rohani itu bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang firman Tuhan, ajaran firman Tuhan yang doktrin iman Kristen, ataupun mengenai tentang pengalaman di dalam pelayanan. Tetapi kedewasaan rohani itu juga berkaitan dengan transformasi karakter yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu bersama dengan Tuhan. Paulus di sini sadar betul saudara, bahwa yang namanya kedewasaan rohani pada diri seseorang itu nggak bisa terjadi secara instan. Tapi semuanya itu butuh waktu, butuh proses, butuh waktu yang sangat panjang. Sama saudara seperti tanaman ya, dia awalnya dari biji, dia butuh waktu untuk bisa berakar. Kemudian dia menumbuhkan tunasnya,
Kemudian dia bertumbuh semakin besar sampai dia menghasilkan buah. Demikian pula dengan proses pertumbuhan orang Kristen. Proses kedewasaan rohani orang Kristen itu membutuhkan waktu untuk dia bisa benar-benar berakar di dalam Tuhan dan menghasilkan buah roh yang membuktikan pertobatannya. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada Timotius agar tidak mengangkat orang yang baru bertobat untuk posisi kepemimpinan rohani dalam sebuah gereja. Karena bagi Paulus, seorang yang melayani sebagai pemimpin rohani itu adalah orang yang memiliki kedewasaan rohani yang cukup, kedewasaan rohani yang baik. Saudara, kalau kita lihat di frase berikutnya, Paulus itu ternyata bukan hanya melarang saja, tetapi Paulus itu juga memberikan alasannya mengapa dia tidak mengizinkan orang yang baru bertobat itu, orang yang belum dewasa rohani, belum boleh dulu untuk melayani sebagai pemimpin rohani. Saudara, bagi Paulus, seorang yang masih baru di dalam iman, itu cenderung belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang perjuangan untuk melawan dosa. Terutama dosa kesombongan. Orang yang baru bertobat dan diangkat menjadi pemimpin rohani itu bisa saja dia tergoda menjadi sombong karena posisi yang diberikan kepadanya. Sehingga dia itu merasa bahwa dirinya itu lebih hebat, lebih tinggi daripada orang lain. Saudara, tentu saja ini berbahaya sekali. Karena kesombongan ini adalah satu jebakan yang utama sering kali dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan seseorang ke dalam dosa. Apalagi saudara, dosa kesombongan ini adalah dosa yang sangat serius. Karena mencerminkan pemberontakan terhadap Tuhan. Dengan demikian, orang tersebut malah akan mendapatkan hukuman iblis. Maksud hukuman iblis di sini adalah orang yang sombong itu akan mendapatkan hukumannya. Dan saudara, iblis itu juga mendapatkan hukumannya karena kesombongannya. Oleh karena itu saudara, seseorang yang baru bertobat itu terlebih dahulu harus menempuh proses pembentukan rohani yang cukup sebelum dia diangkat sebagai pemimpin rohani. Saudara, ada seorang penyanyi bernama Aris Idol. Ada embel-embelnya idol ya saudara ya. Karena apa? Karena dia ini adalah seorang penyanyi yang memang menjuarai Indonesian Idol. Indonesian Idol season 5 saudara tahun 2008 yang lalu. Saudara, setelah dia juara Indonesian Idol, tentu saja Aris ini mendapatkan banyak job ya. Dia dapat banyak panggilan untuk manggung di sana sini, bahkan dia juga jadi bintang iklan dari beberapa produk. Singkatnya, Aris Idol menjadi penyanyi yang terkenal dan dia banyak mendapatkan uang dari hasil ia bernyanyi. Namun sayangnya Aris Idol ini mengalami star syndrome, saudara. Star syndrome di sini adalah maksudnya itu kondisi di mana Aris Idol itu merasa dirinya itu sempurna, terkenal, lebih baik daripada orang lain, padahal kenyataannya tidak. Lalu apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu si Aris Idol ini lupa daratan saudara. Dari orang yang biasa mendadak jadi orang kaya. Di dalam sebuah pengakuannya yang saya baca di sebuah artikel, sword.creed.id, Aris itu mengaku bahwa dirinya itu menjadi orang yang temperamen terhadap media massa dan juga terhadap istrinya. Dia mudah sekali terpancing emosi, bahkan sampai memukuli istrinya. Kemudian istrinya itu pun melaporkan dia kepada polisi untuk kasus KDRT. Dengan munculnya kasus KDRT itu saudara, kontan saja semua kontrak yang pernah dia tanda tangani langsung dibatalkan. Citra dia di depan publik hancur seketika. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan Aris Idol. Pada saat itu dia mengalami satu titik terbawa di dalam hidupnya. Dia harus berjuang keras untuk bisa menghidupi keluarganya. Saudara, mengapa
Aris Idol itu bisa seperti ini? Saudara, mungkin sekali apa yang dialami oleh Aris ini dikarenakan dia itu belum memiliki kedewasaan karakter. Aris menjadi terkenal dalam waktu singkat, tapi tanpa dibarengi dengan kedewasaan karakter. Akhirnya dia menjadi sombong dan kemudian karirnya hancur berantakan. Saudara, peristiwa ini merupakan satu pembelajaran yang sangat berharga bagi Aris. Bersyukurnya saat ini dia sudah berubah, saudara. Dia sudah perlahan tapi pasti, dia kemudian kembali ke dunia entertainment. Dan saudara kalau tahu grup band ST12, nah Aris ini telah bergabung dengan grup band ini. Dia telah menjadi vokalis utama dari grup band ST12 sejak Mei 2023 yang lalu. Saudara, kisah Aris Idol itu merupakan gambaran apa yang bisa terjadi kepada kita ketika kita ini dipromosikan kepada posisi yang lebih tinggi, tapi tidak dibarengi dengan kedewasaan karakter. Saudara, sama seperti di tempat kerja, yang namanya kedewasaan karakter, itu juga penting di dalam gereja, terutama kedewasaan rohani. Seseorang yang baru bertobat, mungkin saja dia punya semangat yang besar, tapi kalau tidak dibarengi dengan kedewasaan rohani yang cukup, dia bisa saja jatuh di dalam dosa kesombongan. Oleh karena itu, saudara, mari kita yang sedang melayani Tuhan sebagai pemimpin rohani, kita terus upayakan supaya kita ini terus mengalami kedewasaan rohani. Kita perlu untuk terus rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin beribadah dan melayani Tuhan. Jangan sampai kita mengalami kemunduran rohani atau mengalami stuck rohani. Dan untuk kita, sekalipun yang belum melayani pada jabatan pemimpin rohani, kita juga dituntut untuk memiliki kedewasaan rohani. Karena seperti yang kita ketahui, setiap orang percaya di dalam berbagai macam bentuk pelayanan yang dilakukan, kita juga diminta oleh Tuhan untuk mengalami kedewasaan rohani. Tidak ada seorang pun, saudara, yang mengaku dirinya itu percaya kepada Yesus, diperbolehkan untuk tidak mengalami kedewasaan rohani. Setiap orang percaya diminta oleh Tuhan untuk memiliki kedewasaan rohani. Saudara, sampai di sini mungkin kita berkata, ternyata sulit sekali ya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Khususnya untuk melayani sebagai seorang pemimpin gereja, pemimpin rohani. Saudara, iya, itu benar sekali. Memang tidak mudah dan sulit. Lantas apakah ini berarti kita boleh mengatakan, ya sudah kita tidak usah melayani saja. Saudara, yang namanya melayani itu adalah panggilan untuk setiap anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita itu melayani. Oleh karena itu ketika kita itu mengalami kesulitan di dalam melayani, mari saudara, kita sama-sama melihat kepada salib Kristus. Kematian Yesus di atas kayu salib ini telah menyelamatkan kita. Sekaligus juga memberikan kita kemenangan untuk mengatasi dosa. Saudara, mari saudara kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kuasa Kristus di atas kayu salib itu telah memberikan kita untuk bisa memiliki karakter tak bercacat. Membuat kita untuk bisa memimpin dan mengatur keluarga kita. Bahkan juga untuk mengalami kedewasaan rohani. Kalau kita merasa ragu, kita merasa tidak mampu, mari kita pandang salib Tuhan Yesus. Salib Tuhan Yesus ini, kematiannya telah memerdekakan kita. Sehingga kita itu bisa memiliki kriteria-kriteria yang ada di dalam surat 1 Timotius 3 ayat 1-7. Oleh karena itu, mari kita semua di tempat ini sama-sama jangan menyerah. Apalagi kalau kita sampai mau mundur dari pelayanan. Saya percaya saudara, ini juga yang terus menjadi kekuatan buat setiap kita yang sudah melayani sebagai seorang pemimpin rohani. Bukan karena kita layak, bukan karena kita kuat ataupun hebat. Tetapi semuanya itu semata-mata
Hanya karena anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan. Hanya dengan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus saja. Sehingga kita itu dimampukan untuk melayani Tuhan sebagai pemimpin rohani. Dan bagi saudara yang belum melayani Tuhan saat ini, belum melayani apapun, mari saudara pikirkan, ambil satu komitmen untuk melayani Tuhan. Dan bagi saudara yang belum melayani Tuhan sebagai pemimpin rohani, kita lakukan firman Tuhan yang baru kita dengarkan tadi. Sehingga satu saat nanti saudara, ketika Tuhan itu memanggil kita, mempercayakan kepada kita untuk pelayanan ini, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini saya. Pakai saya Tuhan. Pakai saya untuk melayani. Amin. Mari kita